تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai hamba wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat Al-Quranul Karim. Maka semoga kita mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kemarin kita berhenti sampai ayat 83 ya. 83. Sekarang kita ngaji dan tadabbur 84 insyaallah sampai 86. Karena panjang, maka saya terjemahkan secara umum, tafsirnya sedikit, kemudian nanti di ujung ada pelajaran yang kita petik dari ayat 84 sampai ayat 86. Kemudian setelah itu kalau ada waktu kita buka tanya jawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun.
Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alayhim bil ithmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. I-nya harus jelas ya, jangan dibaca ulaikal, itu hurufnya kurang jelas. Ulaikal, ulangi lagi sama-sama. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 83, Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat perjanjian dengan Bani Israel atau berwasiat kepada Bani Israel menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan oleh mereka. Ada berapa wasiat? Ada 8. Yang pertama wasiatnya apa? La ta'buduna illallah. Tidak boleh beribadah atau menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan masih ingat enggak Bapak Ibu? Apa artinya? Ihsan itu puncak kebaikan. Jadi kalau baik namanya hasan. Kalau lebih baik atau puncak kebaikan namanya ihsan. Dengan kita berbuat ihsan kepada orang tua, maka kita akan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain. Maka jangan sampai kita punya niatan menjauhkan orang tua dari kehidupan kita. Jangan sampai. Itu artinya kita ingin menjauhkan ridha Allah dari kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang saat ini viral ya. Jadi ada anak yang menjauhkan orang tuanya dan dititipkan ke panti jompo. Menjauhkan orang tua berarti menjauhkan ridha Allah dari kehidupannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, tunduk kepada syariat Allah secara totalitas. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu beriman kepada sebagian Taurat tapi ingkar kepada sebagian Taurat. Maka jangan seperti Yahudi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam, ikuti ajaran Islam kafah, secara totalitas. Jangan seperti orang Yahudi. Ketika dia melakukan suatu perintah Allah,
tapi dalam waktu bersamaan dia juga melaksanakan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak contoh pada umat Islam? Ada enggak? Ada. Pakai jilbab tapi bajunya ketat, celananya ketat. Jadi di sisi lain dia melaksanakan perintah Allah, tapi dalam waktu yang bersamaan dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu Yahudi. Ya. Kalau kita baca sejarah wanita di zaman Rasulullah itu jauh banget dengan wanita sekarang, Bapak Ibu. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang wanita namanya Ummu Zufar radhiyallahu anha. Suatu waktu dia datang kepada Rasulullah. Dia datang untuk minta doa. Jadi sahabat itu datang kepada Nabi, kalau tidak minta doa, yang kedua minta ilmu. Itu aja tujuan mereka datang. Kalau sekarang kan enggak, orang datang kepada ustadz, kepada ulama untuk minta foto. Foto ustadz. Nah, bukan minta doa, bukan minta ilmu. Sahabat datang untuk minta doa atau minta wasiat. Nah, wanita yang bernama Ummu Zufar itu datang kepada Rasulullah. Dia minta doa, "Ya Rasulullah, doakan saya." Ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. "Ya Rasulullah, doakan saya sembuh dari penyakit ayan. Sebab kalau penyakit itu datang tanpa saya sadari, aurat saya terbuka. Ya Rasulullah, doakan saya." Kemudian kata Nabi, "Kalau kamu bersabar dengan penyakit itu, maka bagimu surga. Tapi kalau pengen kamu sembuh dan kamu minta doakan kepada saya, ya sudah, saya doakan kepada Allah supaya kamu disembuhkan." Kalau panjenengan disuruh pilih seperti itu, kira-kira panjenengan pilih yang nomor berapa? Yang pertama apa yang kedua? Waduh. Jadi Nabi kasih pilihan, kalau kamu bersabar dengan penyakit itu, kamu dijamin surga. Tapi kalau kamu tidak bisa bersabar, ya sudah, saya doakan kepada Allah supaya penyakitmu sembuh. Ya, karena wanita itu pikirannya akhirat, surga, ya. Maka wanita yang bernama Ummu Zufar itu dia menjawab, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya bersabar. Tidak usah berdoa kepada Allah penyakit saya ini sembuh, tidak usah. Saya bersabar." Tapi saya minta kepada engkau, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika penyakit ayan ini terjadi kepada saya tetap bisa menjaga aurat saya. Aurat saya tidak terbuka. Luar biasa kan? Nah, itu wanita di zaman Rasulullah. Begitu mereka menjaga jati dirinya sebagai seorang muslimah yang diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, ya. Maka jangan seperti orang Yahudi. Dia mengerjakan perintah Allah, tapi di sisi lain dia melanggar larangan Allah. Dia pakai jilbab tapi bajunya ketat, kemudian celananya ketat, ya. Al-Quran mengatakan dia beriman kepada sebagian Alkitab, tapi dia ingkar kepada sebagian Alkitab. Kemudian pelajaran yang kelima, azab itu bisa terjadi di dunia dan juga bisa terjadi di akhirat. Sebagaimana azab untuk orang Yahudi, Allah azab mereka di dunia dengan kehinaan, dan di akhirat Allah sudah siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Termasuk azab yang terjadi di dunia dan di akhirat adalah azab kepada anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Itu terjadi di dunia dan di akhirat. Di dunia mungkin sempit ekonominya, hidupnya penuh dengan masalah, ya, atau dia kecelakaan dan lain sebagainya. Itu azab Allah untuk dia di dunia. Dan Allah tambah untuknya di akhirat kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, larangan menukar akhirat dengan dunia. Contoh yang sekarang sangat jelas adalah ada seorang ustadz yang berkata, kalau kamu pengen mobil, sudah sholawatin aja. Pernah dengar enggak panjenengan? Pokoknya kalau pengen mobil Lamborghini gitu, sudah sholawatin Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau panjenengan tidak kerja, ya tidak dapat Lamborghini, ya. Dapat lihat wanita cantik, sholawatin, jadi istrinya, tidak mungkin. Lah, sholawat itu amal apa? Amal dunia apa amal akhirat?
amal akhirat. Kalau kita tukar hanya untuk dunia, kecil Bapak Ibu dunia ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidak ada kehidupan dunia dibandingkan akhirat illa qalil, kecuali hanya sedikit. Maka rugi kalau kita amal akhirat lalu kita tukar untuk dunia. Contoh, panjenengan baca surah Waqiah, tujuannya untuk kaya. Kan ada itu memang hadis mengatakan kalau kamu baca surah Waqiah setiap malam, maka kamu akan terbebas dari fakir. Tapi hadis itu dhaif. Panjenengan baca surah Waqiah tujuannya supaya kaya, kecil tujuan itu. Terlalu hina tujuan akhirat ini kalau kita buat untuk dunia, ya. Maka jangan seperti orang Yahudi yang menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.